Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anandaku yang Bapak cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar hal baru yaitu unit kemasanku, karyaku aman dan sehat. Kemarin Ananda sekalian kelas 9 telah melakukan pembuatan produk cincau ya, produk minuman yang dibuat di beberapa pekan yang lalu. Nah, hari ini tidak lengkap kalau kita sudah membuat minuman tapi kita tidak mengemas secara menarik. Nah, bagaimana cara kita mengemas secara menarik? Nah, di sini seperti digambar di sini, ini salah satu produk kopi ya, minuman, tapi mungkin ini hanya ininya saja ya, hanya kopinya saja yang dikemas kopi kering atau biji kopi dikemas di dalam kemasan yang cantik, yang menarik ini ya. Nah, Ananda pun bisa membuat kemasan-kemasan seperti ini. Jadi apa sih gunanya kemasan-kemasan seperti ini? Terus seberapa pentingkah kemasan dibuat semenarik mungkin? Yuk kita simak penjelasan lebih lanjut. Oke, di sini Bapak ingin menjelaskan terkait keamanan dan keselamatan kerja, penyajian dan pengemasan. Keselamatan kerja sendiri ini berkaitan dengan mesin alat kerja, bahannya, proses pengolahannya, landasan tempat kerja, lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Karena di pengolahan makanan sendiri, ini seperti gambar, ini ada di Chinese food yang sampai apinya tuh harus menyala seperti ini ya, agar makanannya matangnya pas gitu dengan standar Chinese food. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan pisau, alat-alat pemotong. Nah, Ananda harus benar-benar hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip atau tata cara dalam pengerjaannya, seperti harus pakai sarung tangan, menggunakan apron, kemudian menggunakan topi, koki, dan lain sebagainya, masker misalkan. Nah, itu harus dilakukan agar selamat, kemudian makanannya juga tidak terkontaminasi. Nah, nanti masalah kontaminasi kita bahas tersendiri. Nah, kemudian penyajian ataupun kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk pangan. Kita juga akan bahas terkait kemasan ini. Oke. Nah, di sini ada yang dimaksud sanitasi higienis, higienis ini adalah cara memelihara dan melindungi diri agar tetap sehat. Itu higien. Kalau sanitasi adalah usaha mencegah penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada kesehatan lingkungan di mana makanan dan minuman tersebut berada. Nah, artinya misalkan saat kita menggunakan penutup kepala, misalkan di industri seafood, kemasan, misalkan seafood kemasan, atau industri kopi kemasan, industri snack, industri apapun misalkan, itu melindungi agar si rambut dari karyawan atau pekerjaannya itu tidak masuk ke makanan, kemudian juga memakai sarung tangan agar lebih higienis, kemudian juga memakai masker agar tidak ada air liur ataupun dari mulut yang bisa mengkontaminasi makanan. Nah, ruang lingkup higienis ini dan sanitasi makanan, sanitasi sendiri adalah pencegahan penyakit yang menitikberatkan kepada lingkungan di mana makanan itu berada ya. Intinya kesehatan lingkungan ya, agar sehat, karena kan tidak semua orang memiliki kekebalan tubuh yang yang tinggi ya. Mungkin ada orang yang misalkan kalau kena satu tetes air air tidak steril gitu kan, dia bisa sakit gitu. Mungkin di antara Ananda juga ada yang seperti itu. Jadi
misalkan makanannya tidak boleh sembarangan gitu kan, beda-beda. Nah makanya sebuah industri harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi kalau Ananda nanti ingin membuka sebuah industri makanan, ya harus memperhitungkan higienisitas dari industri, dari bahan makanan, dari cara pengerjaannya ya. Nah di sini ruang lingkup higienis atau sanitasi makanan dikelompokkan jadi 3, ada higienis dari segi makanannya, ada segi dari dapur, dari kitchennya, ada higienis dari pekerjanya atau perorangannya. Nah, di sini kalau higienis dari perorangannya, jadi banyak sekali di sini seperti cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh bahan makanan. Nah, kemudian gunakan 2 sendok saat mencicipi makanan yang telah matang. Jadi 1 untuk mengambil tetesan misalkan kuahnya, terus yang 1 lagi untuk ditaruh lagi ke sendok yang 1 lagi baru kita cicipi. Jadi nanti yang sendok yang kita cicipi ditiriskan gitu kan, tidak digunakan lagi. Nah, itu kan menjaga kehigienisan pemasakan. Kemudian juga jangan menggaruk kepala atau bagian tubuh lain pada saat bekerja di dapur, terutama saat menangani makanan. Karena kan ketika menggaruk mungkin ada ketombe atau ada bakteri yang jatuh dari kulit kita ke makanan. Kemudian, sehingga kalau kena bakteri kan makanan nanti cepat busuk atau bisa menyebabkan sakit perut dan lain sebagainya. Terus jangan mengorek lubang hidung, jangan ngupil atau lubang telinga, karena hidung dan lubang telinga itu terdapat banyak bakteri. Kemudian dilarang bersin, misalkan kalau yang lagi sakit gunakan masker, atau lagi batuk gunakan masker. Nah, atau juga bisa menggunakan tisu kalau tidak ada masker. Kemudian jangan merokok di ruangan pengolahan dan saat mengolah makanan ya. Jelas ya, merokok haram. Kemudian bersihkan seluruh peralatan dan perabotan yang sudah tidak digunakan. Jadi ini sebelum dan sesudah menggunakan ini harus dijaga kehigienisannya, harus dijaga kebersihannya. Terus mandi minimal 2 hari sekali. Ini kalau mau bekerja di industri makanan nih, mandi 2 kali sehari ya. Kita pun 2 kali sehari ya mandinya. Kemudian menggosok gigi minimal juga 2 kali sehari. Ini tidak hanya masalah alat saja, ini masalah pribadinya juga harus dijaga nih. Ya. Kemudian mengganti pakaian kerja setiap hari, keramas rambut minimal seminggu sekali, menggunting kuku, karena kan di kuku itu kalau yang hitam itu bisa banyak tuh bakteri-bakterinya ya. Tidak menggunakan riasan, ini riasan ya. Riasan berlebih dari gelang, dari kalung, itu juga bisa kan ada bakteri yang nanti jatuh ke makanan ya. Nah, kemudian di sini alat pelindung diri APD higienis ya. Jadi APD itu bukan hanya di industri kesehatan atau di bidang kesehatan, di makanan pun ada APD-nya, alat pelindung diri, dari mulai topi penutup, topi koki seperti itu, atau minimal topi yang menutupi rambut, terus apron seperti ini, celemek ya, kemudian pakaian kerja, masker, sepatu, sarung tangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk melindungi diri kita ketika kita mengolah makanan. Seperti ini kan biasanya makanan Chinese, Japanese banyak tuh yang menggunakan api seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian penyajian produk minuman kan karena kita kemarin fokusnya kepada minuman cincau, maka coba Bapak ingin lebih banyak berbicara terkait produk minuman. Jadi untuk pengemasan atau penyajian produk minuman, kemarin juga Bapak lihat sudah bagus-bagus penyajian cincaunya, ada yang buat sirup cincau, ada yang cincau coklat, dan lain sebagainya. Bapak ini ya, Masya Allah ya, bersyukur sekali Ananda sangat aktif membuat produk olahan dari cincau.
Nah, kemudian untuk menyajikan produk minuman produk minuman biasanya bisa disajikan di gelas atau di mangkuk juga bisa. Kemudian juga di kemasan plastik atau kemasan semi plastik. Biasanya ada kertas gitu, 100% kertas, tapi di sisi dalam dan luarnya tuh dilapisi polietilen. Polietilen itu polimer ya. Ada polietilen yang memang tipis yang bisa melapisi kertas ya, sehingga bisa dibentuk kuat jadi makanan dan awet serta tidak mengkontaminasi makanan. Biasanya di kedai-kedai kopi ini ada kan kemasan-kemasan karton seperti ini. Oke, kemudian juga pengemasan nih. Pengemasan disebut juga pembungkusan atau pewadahan atau pengepakan, mempacking ya. Ini merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil pertanian karena pengemasan dapat memperpanjang umur simpan dari bahan. Nah, dengan pengemasan, misalkan kalau jus dibiarin saja di gelas terbuka, 1 hari misalkan bisa basi, atau kolak misalkan 1 hari sudah basi. Tapi kalau dikemas dengan baik, dijaga kesterilannya, ini bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ini bisa awet ya. Dengan pengemasan, memperpanjang umur simpan bahan. Dan pengemasan itu banyak sekali jenisnya ya, nanti kita pelajari. Oke, ini contohnya kemasan ginger lemon. Kayak sparkling tonic minuman penyegar rasa lemon gitu. Oke. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan fungsi kemasan. Nah, beberapa fungsi kemasan. Yang pertama, melindungi bahan pangan yang dikemas dari kerusakan saat distribusi. Contohnya misalkan biasanya kemasan-kemasan yang keras gitu kan, kayak plastik, kaleng, dia kan menghindari benturan fisik. Atau saat kita juga mempacking, misalkan mau dikirim ke jasa kurir, produk yang kita jual misalkan di online shop, itu kan untuk menghindari benturan fisik ya. Sama juga kemasan juga prinsipnya seperti itu. Kemudian melindungi produk dari kerusakan fisik. Kerusakan fisik tuh kayak benturan atau tekanan dan lain sebagainya, atau dari cahaya matahari. Kemudian juga kimia, dari komposisi kimianya tidak berubah, tidak ada dari unsur kemasannya yang mengkontaminasi si bahan. Misalkan kalau jus, kalau kemasannya terbuat dari bahan yang mudah larut, misalkan di dalam air kan nanti bisa tercampur dan bisa toksik, nanti beracun kan. Itu dihindari kan dalam pengemasan. Kemudian juga dari menghindari kerusakan secara biologis, ada kontaminasi dari bakteri, dari jamur, itu kita hindari. Makanya benar-benar harus dibuat steril. Nah, kemudian mencegah terjadinya kontaminasi atau melindungi dari kontaminan. Ini berkaitan dengan poin 2 juga. Menjaga mutu selama penyimpanan ya, agar misalkan kalau kopi dari toko A ya tetap dari kopi toko A. Kok jadi misalkan rasanya jadi kopi toko B gitu kan. Nah, itu menjaga kualitas, karena kan kalau kualitas terjaga, konsumen nanti akan loyal dan membeli produk kita. Nah, kemudian mengawetkan makanan tadi sudah Bapak bahas. Kemudian meningkatkan daya tarik konsumen ya. Kalau kemasannya menarik ya dilihat, aduh pengen beli kan. Kemudian kalau beda kan antara kopi yang gelas biasa dengan kopi yang dibungkus secara menarik. Nanti dari harga juga beda, sehingga meningkatkan keuntungan. Kemudian dari daya saingnya juga ada loh orang yang beli kopi itu karena bungkusnya aja yang menarik gitu kan. Ada gitu. Nah, kan istilahnya gini, kalau kalian punya produk yang rasanya sama, apa yang bisa kalian tawarkan? Misalkan harganya lebih murah atau kemasannya lebih menarik, kan ada nilai lebih yang kalian tawarkan. Nah, disitulah kemasan itu memiliki nilai lebih, yaitu dari segi fungsi-fungsinya tadi, melindungi, kemudian juga mencegah kontaminasi, menjaga mutu, sampai meningkatkan daya tarik dari
keindahan desainnya ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa syarat-syarat kemasan yang tadi tidak mengandung racun, artinya benar-benar food grade, kan ada istilahnya food grade, artinya bisa digunakan untuk makanan. Kemudian harus cocok dengan bahan yang dikemas. Nah, misalkan kalau cairan ya harus apa maksudnya benda-benda yang solid gitu kan, kayak botol, plastik, kaleng, atau harus menjamin sanitasi kebersihan dan syarat-syarat lainnya. Juga harus bersih bahannya. Kemudahan membuka dan menutup ini sering tuh apa namanya? Botol-botol yang susah dibuka. Nah, kan itu juga apa namanya? Membuat konsumen jadi oh ini susah dibuka nih, males kan beli lagi gitu kan. Nah, harus juga mudah dibuka, kemudian mudah untuk dibawa juga, ukuran, bentuk, berat harus sesuai. Nah, makanya misalkan disesuaikan ukurannya, ada yang ukuran mini, ukuran sedang, ukuran besar, dan biaya yang rendah. Nah, kemasan juga apa jangan melebihi ini apa namanya harga dari makanan isi. Walaupun di beberapa produk ada yang kemasannya lebih mahal dari isinya gitu kan. Akan tetapi apapun harus dibuat kemasan itu seminimum mungkin, biayanya sekecil mungkin, akan tetapi juga mendatangkan manfaat semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian kemasan ini ada yang disebut kemasan aseptik. Nah, kemasan aseptik ini seperti ini biasanya untuk bentuknya. Nah, dia itu kemasan yang steril dan disusun atau terbuat dari beberapa lapis material seperti karton, dilapisi plastik, kemudian dilapisi material semacam apa namanya? Seng, bukan seng ya. Apa itu? Kayak kertas logam tipis gitu kan, ada kan yang seperti itu. Nah, ada apa namanya? Kalau kalian apa penasaran dengan apa komposisi apa namanya material penyusun kemasan, kalian bisa coba browsing lebih lanjut ya. Ada ilmu yang mempelajari kemasan ya. Nah, kemudian kemasan ada yang kemasan pasteurisasi. Pasteurisasi ini biasanya dibuat aseptif kayak diuapkan, kemudian ada juga yang UHT. Nah, kalau aseptif itu lebih mudah kadaluarsanya dibanding UHT. Kalau aseptif apa dibuat pasteurisasi biasanya cuma 7 sampai 14 hari. Contohnya kayak produk-produk sari kedelai itu kan biasanya dia pasteurisasi saja cuma 7 sampai 14 hari, atau produk-produk minuman yang kadaluarsanya cepat. Nah, kalau UHT ultra high temperature atau di suhu yang sangat tinggi, dia benar-benar dipanaskan setelah dikemas, ditutup kemasannya, dia dipanaskan di suhu yang tinggi sehingga bakteri yang ada di kemasan atau virus atau apa namanya mikroba lain dia mati, sehingga bisa sampai bulanan ya bahkan tahunan. Dan biasanya juga di kemasan UHT itu ada tulisan juga UHT ya, seperti di kemasan susu biasanya. Nah, kemudian contoh produk kemasan untuk produk minuman, contoh bahan kemasan untuk produk minuman ada yang terbuat dari logam, kaleng aluminium, contohnya sarden, atau kemasan kaleng untuk biskuit, banyak kan, permen gitu kan. Terus juga ada yang kemasannya gelas, dari kaca, ada kemasan dari plastik, ada plastik polietilen, misalkan plastik yang kayak gini, terus ada plastik juga yang keras gitu kan. Nah, ada tingkatan-tingkatan plastik juga ya. Bahan baku kertas 100% alami dilapisi PE polietilen, PE ini polietilen pada kedua sisinya ya. Jadi apa namanya kayak kemasan seperti kemasan apa kopi kan itu seperti kertas, cuman dia dilapisi polietilen atau plastik di bagian luarnya, sehingga tidak mudah rembes si kopinya ke dalam kertasnya atau kemasan kertasnya ya. Oke.
Nah, juga ada istilah pelabelan. Nah, pelabelan ini apa? Ya, memberikan identitas ke produk yang kita buat. Misalkan di sini ada jus strawberry, di sini nama produknya apa? Oh, ini contoh ya. Misalkan nama produknya strawberry juice dari PT apa. Nah, terus nomor pendaftaran produk di sini biasanya ada nomor PIRT atau apa, kemudian ada BPOM misalkan, kemudian keamanan produk kan. Nah, kemudian komposisi bahan di sini ada komposisi bahan, biasanya ada nutrisi, nutrition pack kan. Kemudian kode produksinya, diproduksinya kapan, expire-nya kapan, beratnya netonya berapa, gitu kan. Atau volumenya berapa mililiter kan. Aturan pakainya gimana, apa harus misalkan jus ini harus diencerkan atau bisa langsung diminum. Kemudian cara penyimpanan atau saran penyimpanan, baiknya disimpan di tempat yang dingin misalkan biar terasa lebih enak gitu. Dan tanggal kadaluarsa yang mengiringi kode produksi. Ini sangat penting dan biasanya disyaratkan oleh BPOM kalau di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau Ananda membuat kayak produk makanan atau obat, misalkan makanan itu Ananda harus melengkapi labeling ini ya, tanggal kadaluarsa, aturan pemakaian, komposisi bahan, takaran nutrisi gitu kan, dan lain sebagainya ya. Ya seperti itu, mungkin ini intermezzo saja ya terkait labeling kemasan, terus tadi juga ada sedikit terkait keselamatan kerja. Ya Bapak berharap ini jadi dasar pengetahuan bagi kalian, walaupun misalkan ya tidak semua siswa mungkin nantinya akan terjun di industri makanan, tapi juga mungkin ada yang terjun di industri ini. Nah, sehingga pengetahuan ini bisa jadi pengetahuan dasar untuk Ananda tahulah tentang industri ini. Minimal kita tahulah ada komposisi, kemudian tanggal kadaluarsa ini diperhatikan saat membeli produk ya. Seperti itu. Kemudian juga ada yang mau jualan nanti kan, jadi diperhatikan kemasannya supaya menarik. Ternyata tidak hanya kemasan itu untuk menarik, tapi juga untuk melindungi produk dari kontaminan, dari benturan fisik dan lain sebagainya ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh, ada lagi terakhir ya. Ini ada best before date sama use by date. Biasanya ada istilah dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, kalau best before date, dia produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah tercantum tanggal tersebut ya. Nah, kalau use by date, dia tidak bisa digunakan. Artinya produk itu bermasalah atau rusak ketika tanggal tersebut ya. Ini bisa dibedakan ya di kemasan makanan atau kemasan obat. Nah, kita Bapak tugaskan, jadi untuk tugas prakarya untuk pekan ini adalah Ananda cari sebuah label, boleh label makanan banyak kan, misalkan dari minuman kemasan, snack ataupun apapun itu, Ananda cari label tersebut, analisis komposisi makanannya apa saja, misalkan bahan kemasannya, serta tanggal kadaluarsanya. Ya. Coba analisis ini, kemudian dikumpulkan, dibuat clipping, kan dibuat satu, terus ada analisisnya, komposisi makanannya apa saja, kemudian ada bahan-bahan kemasannya seperti apa, apakah berbahaya atau tidak, tanggal kadaluarsanya bagaimana, apakah sudah lewat atau tidak. Ya, sederhana saja, dan kami berikan waktu untuk pengumpulan maksimal Selasa 21 September 2021 pukul 20.00 jam 8 malam ya. Dikumpulkan dan diupload ke e-learning, boleh didesain di laptop atau difoto ya, silakan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada hal yang masih penasaran terkait pengemasan, kemudian
cara aman dalam bekerja di industri makanan, kemudian juga labeling dan pengemasan, boleh ditanya ke Bapak atau ke Bu Grapita kalau di Banat ya. Itu saja Bapak ucapkan jazakumullah khairan untuk Ananda sekalian yang telah menyimak dan tugasnya dikerjakan ya. Dan jangan ditunda-tunda, kalau bisa sekarang kenapa harus esok. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.